Kereta cepat Hush, proyek yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan teknologi dan kebanggaan nasional itu kini kembali menghantui. Bukan karena kecepatannya, tapi karena ekor panjang di belakangnya, utang. Proyek ini telah menjadi bom waktu finansial yang diwariskan ke pemerintahan baru. Dan hari ini, bom waktu itu diletakkan langsung di meja presiden. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, hari ini menyambangi Istana Kepresidenan. Ia menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan kunjungan biasa. AHY sendiri yang mengonfirmasi bahwa salah satu agenda utamanya adalah melaporkan dan meminta arahan mengenai masalah yang paling krusial, restrukturisasi utang kereta cepat Hush. Dua kata ini, restrukturisasi utang, adalah kode halus untuk satu kalimat sederhana. Kita sedang kesulitan membayarnya. Mari kita bedah, mengapa laporan AHY ke Prabowo ini adalah sebuah berita besar yang akan menentukan nasib uang pajak kita. Kita harus ingat janji awal proyek ini. Pada mulanya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dirancang murni dengan skema business to business atau B2B. Garansinya jelas, tidak akan ada Rp1 pun uang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dipakai. Proyek ini tidak akan membebani negara. Itu janjinya. Tapi apa realitanya? Proyek ini bengkak. Biayanya melar jauh dari perhitungan awal, sebuah fenomena yang dikenal sebagai cost of run. Angkanya tidak main-main. Pembengkakan biaya ini mencapai triliunan rupiah. Untuk menambal pembengkakan inilah tabu tanpa APBN pertama kali dilanggar. Pemerintah terpaksa turun tangan. Melalui peraturan presiden, skema berubah. Negara akhirnya menyuntikkan penyertaan modal negara atau PMN kepada PT Kereta Api Indonesia sebagai pimpinan konsorsium BUMN di proyek ini. PMN itu, yaitu adalah uang APBN, uang kita semua. Sekarang masalahnya masuk ke babak kedua, cicilan utang pokoknya. Pinjaman raksasa untuk proyek ini, yang mayoritas berasal dari pinjaman luar negeri, sudah mulai jatuh tempo, dan konsorsium BUMN yang bertugas membayarnya kini megap-megap. Inilah yang dimaksud AHY dengan restrukturisasi. Konsorsium Indonesia melalui KAI sedang bernegosiasi ulang dengan pihak pemberi pinjaman, yaitu China Development Bank. Apa yang mereka minta? Mereka meminta agar syarat-syarat utangnya diubah. Bisa jadi mereka meminta tenor atau jangka waktu pinjaman diperpanjang dari 20 atau 30 tahun menjadi mungkin 40 atau 50 tahun. Semakin panjang tenornya, semakin kecil cicilan per tahunnya. Atau mereka meminta bunga pinjaman diturunkan. Apapun itu, intinya satu, kondisi keuangan saat ini tidak sanggup membayar cicilan sesuai perjanjian awal. Disinilah peran AHY sebagai Menko Infrastruktur baru menjadi sangat vital. Ia kini menjadi panglima yang harus berhadapan dengan warisan masalah ini. Laporannya kepada Presiden Prabowo hari ini adalah untuk menentukan strategi negosiasi. Apa arahan Presiden? Apakah akan melawan dan bernegosiasi keras? Ataukah pasrah dan kembali mencari cara menambalnya pakai APBN? Kekhawatiran publik kini semakin menjadi-jadi karena ada faktor ketiga yang membuat utang ini terasa semakin pahit, dugaan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, saat ini masih terus mengusut dugaan markup atau penggelembungan biaya dalam proyek Hush. KPK sedang mendalami apakah ada permainan curang, kong kali kung, atau korupsi yang membuat biaya proyek ini melambung tidak wajar. Bayangkan betapa ironisnya. Di satu sisi, AHY harus melobi presiden untuk mencari cara membayar utang. Di sisi lain, KPK sedang menyelidiki apakah utang yang harus kita bayar itu adalah utang yang wajar atau utang hasil markup oknum-oknum tak bertanggung jawab. Rakyat kini berada di posisi yang paling dirugikan. Pertama, kita harus membayar proyek yang awalnya dibilang gratis. Kedua, kita mungkin harus membayar utang dari proyek yang sedang diselidiki kasus korupsinya. Pertemuan AHY dan Prabowo di Istana hari ini adalah sinyal bahwa pemerintahan baru tidak bisa lari dari masalah ini. Mereka harus menghadapinya. Pilihan di tangan Presiden Prabowo sangat berat. Jika restrukturisasi gagal dan KAI kolaps karena tidak sanggup bayar, negara atau APBN lagi-lagi harus turun tangan sebagai penjamin. Jika restrukturisasi berhasil pun, itu hanya menunda beban utang ke masa depan yang lebih panjang.
Kita semua sebagai rakyat kini hanya bisa mengawasi. Apakah pemerintahan baru ini akan tegas mengaudit total proyek ini, atau hanya akan melanjutkan tradisi tutup lubang gali lubang, dan lagi-lagi APBN yang menjadi korbannya. Laporan AHY di Istana hari ini adalah babak baru dari saga utang Hush yang masih akan sangat panjang.